Hazar ini Oleh sebab itu kami wajar apa sih bermohon Gung? kepada Ustazah nanti untuk memberikan ilmunya dalam praktek sambil penjelasannya begitu Ustazah. Jadi ibu-ibu semuanya, nanti kita langsung ke air gitu ya. Setelah Ustazah yang menjelaskan apakah akan dibentangkan kain mandi terlebih dahulu Harus. ya, terus kita akan keluar memandikan. Maka saya mohon izin jika nanti baju muda-muda ibu-ibu solehah basah, semoga itu nanti akan menjadi saksi di akhir nanti betapa kita ingin menggali ilmu yang fardu kifayah ini yang sekarang sudah langka ya, sudah langka ada gitu. Salawat dan salam dalam Al-Quran kita sampaikan kepada Rasulullah junjungan alam kekasih Allah suri tauladan dalam kita mengarungi kehidupan ini dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ustazah Dian yang kami hormati, yang sudah hadir bersama kita, juga yang kami hormati Ibu Koordinator Permata, Ibu Dian, ini Ibu Naraina, alhamdulillah hadir bisa bersama kita, dan juga ada majelis taklim nih, Ustazah yang seragam itu, Ustazah itu tandanya udah senior untuk Ustazah. Ya, biasanya majelis taklim itu tanda senioritasnya dengan kemana-mana pakai baju seragam. Kemarin Alidaya kepingin juga, tapi insya Allah kita pelan-pelan ya Bu ya. Itu tanda senioritasnya tuh. Oke, itu dari Masjid Al Azhar ya Bu. Terima kasih kehadirannya Bu. Nanti mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan Ustazah Dian akan bermanfaat kepada kita. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita tidak sabar lagi menunggu penjelasan dari Ustazah Dian dalam memandikan dan menjalankan mengafani jenazah. Mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu seluas-luas yang kita berikan kepada Ustazah Dian untuk menjelaskan teknis bagaimana pelaksanaan memandikan dan mengafani jenazah pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri kematian adalah suara yang sangat keras. Yang udah saya pelajari ya, ciri-ciri kematian itu suaranya Tusuknya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang lama dan karena kalau saya jujur di mana-mana saya kasih kajian jurnalis, saya nggak mau menikah, nggak dapat feelnya. Karena kalau kita dimandikan saat kita mati, beginilah perasaan kita. Kalau kita dikafankan, beginilah perasaan kita. Dan masya Allah orang-orang yang kita kafankan itu taubat tuh, langsung bertaubat ya. Mengaji dan masya Allah rajin, masya Allah kita lagi di masjid. Kenapa? Ustazah Dian, saya merasakan sempit ketika diikat. Itulah, itu bukan diikat sedikit. Kalau itu di bumi, dihimpit dengan tanah kiri dan kanan. Maka tadi saya mencari siapakah korbankah. Maka suara yang paling rendah di sini, sudah lupa sebenarnya. Alhamdulillah kencang sebenarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua kita, Ibu Ketua Permata dan Ibu Takmis, Masya Allah yang hari ini hadir. Dan tujuannya tak bukan untuk mempelajari ilmu Allah. Yang Masya Allahnya siapapun yang mau memandikan, mengkafani, itu pahalanya luar biasa. Allah tutup 40 kali airnya. Barang siapa yang memandikan, mengkafankan, ya itu Allah siapa? Sebesar gunung Uhud 2. Dan gunung Uhud pun yang tanya besar sekali. Nah, maka tadi ada orang-orang pilihan yang hadir untuk belajar tentang mengkafani, memandikan segala macam. Padahal kita mau ketemu tanggal 8 ya Bu ya. Tapi saya bilang saya izin, saya bisa berkota. Maka hari ini saya sempatkan alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Dian Septiani. Saya tinggal di UK. Pasti kenal TPU.
Semua mayat pasti ke sana, gitu kan. Dan nikmat saya tinggal di sana sejak 10 tahun yang lalu. Saya pulang dari Mesir kuliah di situ. Sampai detik ini pelajaran penting adalah hidup tak lama di sini. Dan kita pasti mati. Ya, kalau saya tanya sama tukang kubur, satu hari berapa mayat Pak? 10 sudah, 15 kadang. Dan kita besok ke sana juga. Kalau tadi kan gampang bu, mungkin gampang. Pertanyaan amal apa yang diulang. Dan salah satunya dari kita berbagi ilmu, mudah-mudahan jadi amal jariah. Betul? Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya yang saudara, pernahkah yang pernah menalkinkan mayat? Ada? Menalkinkan mayat? Pernahkah yang memegang tangan mayat dan meninggal? Kalau dipegang bisa hidup. Kalau dipegang, ini ustazah kami tak pernah megang. Pernahkah? Adakah yang belum pernah megang kain kafan? Jangan semua ya. Udahkah beli kain kafan? Belum. Ini masalahnya. Maka saya akan ibunya kalau ada duit belilah kain kafan. Saya tanya, kalau kita meninggal, apa yang dibawa? Ada bawa HP bu? Ada bawa rumah? Atau bagi seperti tak akan dibawa kecuali kain kafan. Dan kain kafan kalau berubah-ubah orang di dunia, kita dapat yang bahannya bisa saja. Dan kain kafan pun ada standarnya. Ya. Maka kalau masih mumpung kita ada rezeki, belilah. Tapi kami ada SKM saja sama, seperti SKM, tapi saya beli. Kenapa? Saya orangnya gak ada umai. Jadi kalau dapat yang ketek kan kalau banyak kali kayaknya. Maka kita cari yang bahan bagus segala macam. Silakan ditutup banyak, jangan yang mahal. 1 juta tak masalah tuh, mau habis 2 juta mau dibeli mau. Masa untuk mati kita nggak beli? Nah gitu. Maka tadi, walaupun ketika SKM anggap itu sedekah bantu baik, tapi kita punya kain kafan sendiri. Tapi pemahami saja ya, sudah beli perbuatan malam minggu lalu. Terus yang mana aja? Kalau mati tidak tunggu sih. Cuman apa? Pengingat dan juga kain kafan itu beda-beda loh bahannya. Nah, ibu-ibu yang Allah SWT kita langsung praktiknya. Memandikan jenazah syarat utama adalah bisa tahan diri, tahan mata, tahan telinga, tahan hidung. Kenapa? Karena mayat kita dapat itu beda-beda. Maka kalau saya pribadi, alhamdulillah saya sudah 10 tahun di sini, 5 tahun membuat sebuah yayasan sekolah untuk emak-emak anak-anak. Alhamdulillah tahun kemarin membuat tim untuk memandikan jenazah. Ada kena sakit, gula, pendarahan, atau melamar di rumah sakit. Ini mata-mata, ustazah ini meninggal dunia, yuk mandi yuk. Tanyakan KTP-nya betul, laki-laki atau perempuan. Takutnya ketika hamil bu, dan kita nggak boleh mandikan laki-laki. Tapi ustazah jasadnya perempuan, sudah operasi, haram hukum ibu. Nah maka kalau ada meninggal, jangan tergesa-gesa. Tanyakan, apalagi pendatang baru di kampung kita, di tempat kita. Ih meninggal perempuan, tanyakan betul. KTP Islam, KTP perempuan, kamu yang megang. Nah, kedua, kenapa sakitnya? Kenapa dia meninggal? Apa ada penyakit? Maka kita harus pakai APD. Karena saya nggak mau memisahkan yang kedua, kami bawa ini punya kami di tim saya. Pakai cumi, cuman bahannya bahan anti air. Nah, harus pakai. Kenapa ibu? Sebab kita nggak tahu ini air ini sebagai apa. Terpantau dari kita, mungkin baju kita, pulang ke rumah, cium anak, mama, papa, cium. Ini adalah penyakit tadi. Itu sangat sekali. Kalau saya, setiap kali memandikan jenazah, anak-anak jangan kemana. Kenapa? Selesaikan dulu, saya ganti baju, cuci semuanya, selesaikan. Maka kan disunahkan banget bagi yang memandikan jenazah mandi di rumah. Ya, enggak, udah jenazah, baik pasar, baik belanja, baik beli ayam, baik ke rumah, udah sama anak makan. Kita nggak tahu kemana apa yang jatuh. Islam sudah mengajarkan, udah mandikan, pulang, mandi. Kenapa? Menghindar penyakit. Nanti kita pakai APD. Bahkan tangan juga kita ada, untuk kalau kos tangan juga ada nih. Taruh ke sini. Karena kalau cuma penyakit basah tangan kita, ke kos tangan juga. Jadi kan sekali pakai sebuah, mereka juga. Nah, apalagi syarat-syarat lainnya? Kalau yang kita tadi ada Islam Muslim, maknya atau di antara kita tuh yang misalnya kita di orang tuanya, ada anaknya perempuan yang bukan Muslim, maka haram dia menikah jenazah anaknya. Tapi ustazah kan anak kandungnya, tidak bu, kita beda agama. Kejadian di masyarakat, ustazah kemarin ada yang meninggal, mas saya, mak apa, lebih saya, anaknya ada yang kafir berat, tapi karena perempuan ikut mandikan.
Mau mandi kan pakai pakaian atau enggak? Tetap pakai kain doang, nampak auratnya, maka berdosalah kita. Nah ini teman-teman, tapi usaha sama perempuan, bukan sama perempuan yang kita ada beda agama. Walaupun kita sama perempuan ada beda agama, gak boleh. Walaupun anak kandung sekalipun, gak boleh. Terus sampai siapa ibu, tolong tahan mata kita. Kalau kita seperti air, tahan, jangan mengoceh. Ini enggak, kalau dimandikan, tahu nggak tadi? Ya Allah, tangan itu jangan. Terus tahan hidung. Kenapa? Pasti ada bobok orang lain. Maka ada jenazah ya yang meninggalnya tadi malam. Kapan meninggalnya? Pagi, siang. Itu kalau logika, secara logika itu akan bau nggak? Pasti bau bangkai. Itu pasti. Ustazah, terus mereka bau busuk. Tutup kita, tutup hidung kita. Kenapa? Maka tadi udah sebelum itu ada cara merawat jenazah. Kalau meninggalnya tadi malam, besok dikuburkan, jangan dibiarkan kayak gitu. 1, buka semua pakaiannya. 2, cincin-cincinnya buka semuanya. 3, diotak-atik kita kayak gini, biar besok pagi kita gampang. Ini enggak dari malam sampai pagi, tahu gitu. Buka baju kita sobekkan, kan sayang. Maka kalau ada meninggal dunia udah jangan dibiarkan sampai besok. Kalau memang malam itu masih ini ada sampah dan tiketnya, buang, ganti pakai baru, biar besok kalau mandikan gampang. Itu tuh ada adabnya. Terus dikasih sesuatu yang memberatkan pada tidak perutnya. Kenapa? Biar angin nggak masuk ke kembung. Nah, tutup mukanya tuh pakai kain dan letakkan di tempat yang dingin. Kalau bisa keluarin AC. Kalau nggak AC, masukin ke sana. Jangan letakkan ke rumah. Kenapa? Cepat panasnya, tentu cepat membusukkannya. Sudah tulah. Kita beli ayam aja pagi suruh pagi lupa masuk ke kulkas. Dan ini bagaimana baunya? Siapa mau makan lagi? Walaupun kita ngomong halal, yang namanya kita biarkan setengah hari, udah busuk kan? Udah busuk. Gak mau kita makan lagi. Apalagi manusia. Nah, maka tadi ibu-ibu ini ilmu untuk siapa, untuk kita sama, untuk kita masing-masing. Jika ada meninggal anggota keluarga kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, atau kita sendiri, wasiat kepada kita. Nah, kalau mau meninggal begini caranya. Kita sampai ibu, kasihlah bau wangi di rumah kita. Maka tuh kalau dia ada bukhur, pasang. Kalau kita pakai pewangi, pakai. Sebab apa? Malaikat mengaminkan doa kita. Kita masih nih, sekali sih, ya Allah, kayaknya mainnya malaikat mengaminkan. Kalau kita kasih minyak wangi, masya Allah, kita main ini, apa aja doanya, kan doa. Nah itu harus kita pegang. Kenapa? Kalau malaikat itu gampang, menjelang malaikat itu yang hati-hati. Ya, makanya ibu, tolong buatlah wasiat, jangan macam-macam. Ustazah, kalau aku mati beko Ustazah, kuburkan awak yang tinggi. Bu, berapa jam itu bu? Sedangkan, alhamdulillah. Kalau kita pulangkan dia ke Aceh gimana? Itu berapa hari? Ada kejadian kemarin, Ustazah suami saya berwasiat kalau di dunia, tolong dikuburkan di Pekanbaru. Pada Allah, zaman dulu kemudian kita ada WA telepon. 3 hari kemudian ketahuan meninggal di kebun, di Jambi, dibawa ke Pekanbaru, di sana. Kalau itu tuh boleh kita pakai formalin itu enggak, Ustazah? Saya sampai saya formalin dulu. Formalin itu sangat menyakitkan mayat. Nih, ada meninggal enggak? Meninggal mahasiswa, kayak mahasiswa Kristen kan, meninggal disuntik kan? Formalin kan? Itu ibu suntik kemana? Di bokong. Maka Buddha ada pepatah mengatakan mengangkat mayat seperti mengangkat bayi. Kenapa? Sentuhan kita menyakitkan dia. Maka kalau mandikan jangan pakai sabun colek, sabun penutup batangan. Ibu masih hidup kok pakai sabun batangan. Ini Ustazah, aku di mana di sabun? Saya nggak mau. Kenapa coba? Kita hidup aja pakai sampo yang mahal, sampo baby, sama halnya untuk mayat. Bahkan sabun pun saya nggak mau sabun-sabun makan ya. Mungkin kayak sabun-sabun belum, saya nggak mau. Kenapa? Banyak buihnya. Kalau banyak buihnya, terlalu banyak air, terlalu mahal sakit. Tapi kalau Ustazah, ya. tapi kalau misalnya kan dia berwasiat, Mama nanti kalau meninggal pulangkan ke kampung. Nah, Mama pengennya di kampung. Terus anak kan harus menjalankan wasiat orang tua.
Nah mungkin jaraknya jauh. Nah itu solusinya seperti saya katakan tadi tuh boleh nggak kita kasih formalin gitu. Bisa boleh aja, cuman tadi kalau kita ambil bisa lagi, untuk menyakitkan sebenarnya. Menyakitkan sama si mayat. Iya, menyakitkan. Tapi kalau nggak kita kasih dia bau gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau nggak kita lakukan di sana dia wasiat. Nah, bagaimana solusinya tuh Ustazah? Kita yang paham ini dan mengaji, masya Allah, soleh ya. Kalau malu, jangan bertanya-tanya misalnya. Dewan berpuas, karena kamu berpuas, bila pesan kepada Allah, kalau saya meninggal dimanapun saya berada masih kesulitan. Meninggal di Aceh, bukan di Aceh. Nah, ini kan kalau kita sudah mengaji, berarti kita udah tahu. Betul. Tapi yang ini yang terjadi misalnya sebelum dia tahu. Nah, jadi kita sebagai anak harus menjalankan wasiat. Terus dilakukan akibatnya begini. Terus solusinya ada enggak gitu maksudnya? Yang boleh kita lakukan pada saat kita yang silakan, kena. kalau betul-betul sebuah wasiatnya silakan. Cuman kita baca ulang lagi, misalkan dibaca di buku semacam formalin dalam tubuh mayat itu gimana rasanya? Ketika adik kawan saya meninggal di Mesir, itu orang tuanya minta dipulangkan ke Indonesia. Kita baca formalin semacam disuntik di tempat tulang pembunuh kita sini loh. Kalau kita mau operasi kan, nah itu tempatnya itu langsung jalan dan sakitnya jalan tanya. Di situ saya bilang kakak saya, kak, kalau saya meninggal, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, mereka hidup, cuman mereka nggak bisa ngomong apa lagi. Mereka hidup. Maka ibu, ada nggak yang baru pulang umroh atau pergi umroh? Ada nggak? Kita ngapain senabu ke Madinah, ada nggak? Ada. Maka kalau Madinah salam ke Rasulullah. Kenapa Rasul jawab? Jangan jauh-jauh. Ibu mau nampak kuburan, kita ngapain? Salam. Assalamualaikum ibu. Sama, jawab salam. Cuma bedanya kita mendengar, dia tidak dengar. Artinya apa? Mereka menjawab, kita tidak dengar. Itulah Allah itu. Dan setiap tangan kita, ketika mereka rasakannya, Al-Quran bicara, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah. Hidup. Nah, maka tadi jangan kira mati itu akhir. Yurzaqun kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Mereka hidup. Cuma mereka nggak bisa ngomong apa lagi. Mereka hidup. Maka ibu, ada nggak yang mau pulang umroh atau pergi umroh? Ada nggak? Kita ngapain sana bu? Ke Madinah ada nggak? Maka kalau ke Madinah salam ke Rasulullah. Kenapa Rasul jawab? Jangan jauh-jauh. Ibu mau nampak kuburan, kita ngapain? Ulang. Assalamualaikum ibu. Sama, dijawab salam. Cuman beda. Kita mendengar, dia tidak dengar. Artinya apa? Mereka menjawab, kita tidak dengar. Itulah Allah itu. Dan setiap tangan kita, ketika mereka rasakannya, Al-Quran bicara, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah. Hidup. Nah, maka tadi jangan kira mati itu akhir. Bukan. Mati itu awal perjalanan. Awal kita terhisab apa yang kita kerjakan selama dunia. Nah, jadi siapa yang boleh mandikan? Kayak saya pun pas meninggal saya mandikan. Suami boleh? Boleh. Kalau mantan, jangan. Misalnya saya mantan, kapan? Tetap dimeluk. Bukan mantan, saya nggak boleh. Mantan nggak boleh. Saya cita-cita kata mantan nggak boleh. Mau sampah dia. Nah, mantan nggak boleh. Anak gimana? Boleh. Suami istri boleh. Maka ketika Rasulullah bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau meninggal duluan Aisyah, aku yang mandikan, aku yang mengangkat, aku yang mesti menguburkan. Ini adalah dibolehkan perempuan memandikan suami atau sebaliknya. Hanya saja kita di Pekanbaru kurang terkenal. Kenapa? Perempuan tadi. Kalau saya enggak, saya mandikan jenazah. Mana suaminya? Saya mandikan, silakan masuk. Silakan uruskan. Anaknya silakan. Kenapa? Mandi terakhir. Jangan pula pas mandi kita ambil, pas mandi kamu mandikan. Misalnya kita bapak-bapak saudara tukang mandi. Tukang mandi itu pahala luar biasa, bukan pekerjaan bu. Kalau pekerjaan kaya saya bu. Cepat harga gitu. Satu mayat kita mau. Kan dosa kita kan. Memandikan itu pahala luar biasa. Maka tadi kalau punya keluarga, panggil suaminya, pakai memandikanlah. Selesai, biar kamu menyelesaikannya. Nah, terus siapa yang boleh mandikan? Pihak laki-laki, adik saya boleh laki-laki, abang saya. Cuma ingat, peganglah aurat-aurat yang sekedarnya aja. Nah, terus
udah keluar, kita selesaikan. Nah, terus apakah boleh Ustazah kami sedang haid mandikan? Ustazah saya memandikan, tapi saya sedang haid, gimana dong? Tidak ada syarat itu boleh selama dia muslim. Cuman ambillah posisi yang lain, jangan posisi yang ketuanya. Jadi berdoa. Kalau sedang haid pun baca doanya, biasa dulu. Kenapa tiba lebih enak? Kalau kita haid kita ambil kita kakinya, entah kepalanya, entah tangannya, kita ambil lebih lainnya. Terus apakah mandi itu buat pakai sabun? Buat sabun itu hanya aksesoris. Wajib mandi sama dengan mandi junub. Gimana jadi dulu? Pertama niat, kedua menggunakan air. Maka memandikan jenazah sama hukumnya. Satu, niat kita nawaitu ghusl hazimah itu sebutan namanya. Aku mandikan jenazah ini bulan bin bulanah karena fardu kifayah dari Allah. Kenapa? Meratakan air dari kepala sampai kaki. Mau dipetain kepalanya nih bu, masuk ke kolam boleh, bisa namanya. Kalau ini sih boleh. Tak ada syaratnya harus air 9, air 10, air 11 gak ada. Yang jelas air itu bukan air mustakmal, air yang bersih, mensucikan. Ini Ustazah ada gayung 9-10. Bu, di Arab ada gayung bu. Gak ada gayung. Ya kan? Cuman kan kita hati-hati ganjil. Padahal kenyataannya ketika mandikan kita gak bisa pakai air 9. Kenapa coba? Ini mayat banyak tadi apa pendarahannya? Kayak terus. Lebih 9 kan? Lebih. Nah, coba mau hati-hati, jadi tak mesti. Maka kalau ada silakan. Kalau saya bisa saja gimana airnya? Bun, yang penting airnya bersih mensucikan udah. Kalau pakai sabun silakan, mau pakai sampo silakan, mau pakai apa lagi? Daun bidara silakan, pakai kapur silakan. Tujuannya mengawetkan mayat. Sama kayak saya, ibu mau pakai sabun nggak? Kalau pakai sabun boleh nggak? Boleh aja. Cuma tolonglah kalau pakai sabun yang baik lah, yang lembut lah. Berapa kali di masyarakat saya ketemu deh sabun colek, sabunnya gempa tangan, potong-potong segi 4 macam, mau kepala kaki sama sabun. Kita hidup aja nggak mau, sabun colek kepala, nggak mau. Kita pakai sabun lagi itu ke sampo kepala, nggak mau. Maka saya kata ibu, sampo bedakan, sabun bedakan, dan saya anjurkan pakai sabun baby, karena mayat merasakan sentuhan kita. Kalau kita pakai sabun dulu, sejenisnya itu banyak pakai buih. Dan mau kata lama-lama kulit jadi nipis. Siram lagi, kosong lagi. Lama-lama juga kita nggak apa-apa. Dan dia kesakitan. Takutnya nanti pas mandikan dipegang sama ibu. Sakit katanya. Sakit katanya kan? Gitu tuh. Takutnya. Kenapa? Karena berkah hidup. Hanya saja Allah tak memberikan. Rasakan sentuhan tangan kita. Baik, ada pertanyaan? Sebelumnya kita langsung pergi ke tempat pemandikan. Iya, karena kita akan praktek saja. Itu nanti baskom yang kita perlukan itu berapa lihat komponya? Misalnya itu ada 3 ya, jadi air bersih, apa ada air campur, sabun atau air apa satu yang Bagus. kompor baru itu atau bidaranya di mana? Masya Allah ya, itu bagus. Kalau saya, berarti kalau bagusnya tolong ditumpah halus, kemudian diayak. Karena kalau langsung tumpuk, letakkan kita letakkan di sini atau kepada dia sakit. Kayak kita lah, kita tembur ya, kita letakkan tembur, sakit nggak? Sakit. Maka jadikan mayat kita hidup, lembut selembutnya. Maka nih, yang kita ambil air, ditipiskan lagi, taburkan lagi, biar kita badan tuh langsung nyatu, nggak berkumpal seperti batu-batu kira-kira sakit. Itu dia. Nah, untuk air pun saya ulang lagi, syarat memandikan jenazah itu sama kayak syarat kita mandi dulu. Pertama niat, kedua meratakan air bersih. Pakai sabun tak pakai sabun tak masalah. Nih, kalau ada meninggal 10 orang, bisa pakai sabun? Tak sempat, berarti wajibnya aja udah selesai. Tapi kayak cuma 1 terakhir. Ya udah kita pelan-pelan sampokan kepalanya, sampokan ketiaknya, giginya digosok juga. Bisa masuk gigi mayat dulu? Dibaca dibilangkan kepalanya. Karena dia bisa nggak bisa dong. Nanti kalau kita masuk dulu, maka kenapa ketika kita
kita mengukur mayat sebelum mandi dan setelah berbeda. Sebab kita terus disiram, air masuk ke mulut hidup semacam tumpunglah perutnya. Sehingga kita mengkafatkan, kok agak kecil ya? Padahal air kecil, karena kita terlalu asik mandikan, masuk air. Kalau hidup kita mesti nolak, kalau mati, dia terima aja dia. Sehingga apa? Mengumpul dalam perut, dan itu yang akan bahaya. Nah, ada tekniknya juga cara mandikannya. Ada lagi? Tanya lah Ustazah, kalau misalnya dia ada luka, nih luka mayatnya itu ada luka, mungkin diabetes mungkin ya, atau luka lainnya, apakah masih bisa kita pakai air jeruk? Makanya saya bilang, mayat itu kita layani seperti kita hidup. Kalau pakai air disakitkan, janganlah. Kata saya pakai air hangat dari sini. Pernah kasih ibu jemaah saya cerita, Ustazah, ada 2 orang anak meninggal dunia di tempat kecelakaan dan otaknya pecah semuanya. Ya, pengalaman ya. Terus di rumah sakit nomor. Bu, ini tangannya Dia menangisin. Saya Jangan. tanya, kenapa suka tangan seperti ini? Karena kita sholat ya sholat. Saya tanya, emang kita di kamar mau sholat? Maka ini masalah satu yang Nggak, bisa keseimbangannya nggak ada. Kita sholat saja, emang kita di kamar mau sholat? Nah, kalau di tanganku nggak mesti kayak gini. Satu di bawah, Boleh, boleh ya? di bawah. Kenapa? Karena kita di kuburan kan akan diberenkan ke sana. Kita udah pakai kayak gini bunda, diberenkan, sakit nggak? Kalau sudah di kapan baru digituin. Dari sekarang lah. Dari sekarang. Meninggal sekarang nih. Kapan meninggalnya besok? Mulai sekarang lah. Karena kalau kita biarkan, besok Kaku dia. Tegang. Oh, jadi kaku ya. Tetap diluruskan. Cuman karena di tengah-tengah masyarakat itu kan seperti itu kadang-kadang susah kita lagi merubahnya. Betul. Kan inilah ujian, inilah ada nama saya. Mengingatkan. Iya, biasa. Nah, ini ketika ada yang mendengar dulu ya, kita ngapain sih kalau saya mau bayar? Pertama, segera buka cincinnya. Segera buka. Ih, mayatnya bisa ngomong. Gigi palsu aja. Ingat ya, kalau ada gigi palsu, gigi emas, ahli warisnya bilang, Ustazah, saya minta cabut, wajib cabut. Karena itu harta yang harus diwarisi. Tapi kalau gigi biasa palsu enggak apa. Kalau masih bisa dibuka, buka. Kalau masih dipasang, jangan. Atau yang pakai gigi yang pernah tuh, behel. Maka ibu, behel itu niatnya tuh apa? Islam itu mengajarkan kalau niat kita untuk bagi kita sehat, boleh. Tapi kalau untuk percaya diri, bu, bisa nggak dia? Kejadian, dokter yang saya tanyain, dok, gimana? Pernah Ustazah saya dipanggil tengah malam, ada meninggal dunia. Gimana? Udah mati dia, disuruh buka mulutnya, dibuka behelnya. Apa? Belum sampai ke sana, sabar. Ini masih di atas kepala dulu. Seandainya nggak dibuka Ustazah, behelnya tuh apakah dia Pendarahan, pendarahan? ya karena kan behel kita nyangkut kan, masih pendarahan. Nah, kalau gigi ditanam, itu nggak perlu. Tapi kalau gigi tanam, gigi emas, Harus dibuka. harus dibuka. Kata orang-orangnya, Ustazah, saya mau dibuka, harus dibuka. Maka bu, kalau punya harta jangan gigi ya. Itu saya bilang, kalau ibu kaya betul, jangan ke gigi-giginya. Nyiksa kita mati nanti. Nah, yang kedua, ada yang pakai cincin di jantungnya? Ya. Tak perlu. Tak perlu. Kenapa? Itu kan bukan anak kita. Biar aja ke dalam tubuh. Atau yang pakai pen, nggak perlu. Yang nampak saja. Ya. Ada yang pakai apa namanya tuh implan, gigi, tak perlu. Itu fungsi kita. Nah, yang nampak di muka kita gigi. Kalau pakai emas, wajib kita keluarkan. Ya, seperti itu nggak masalah itu. Nggak masalah. Kemudian apalagi ibu semuanya, periksa tangan semuanya, periksa kakinya. Kalau dia meninggal, namanya meninggal kita nggak sadar ya, plus kadang hajat terbuang, ganti langsung. Kalau besok mandikannya, nanti kalau kita biarkan kayak gini, alamatnya besok bau ininya. Dan orang datang di bapak lagi, bau banget ya, kita diaminkan malaikat. Nah, maka kalau begini kan, periksa langsung, kita keluarganya, ya. Kenapa lagi? Bukalah pakaian-pakaiannya. Ini enggak, besok baru dibuka. Itu tuh lah pas mandi. Iya. Pas Ya kan? dimandikan Jangan pas mandikan. Itu baju baru kondangan 10 tahun meninggal ya. Tunggu besok. Oh iya sayang kan? Tapi ada pendapat orang itu kan bermacam-macam. Nggak boleh dibuka katanya kan, nanti memandikan baju gunting katanya kan. Dia jawabnya pula. Itu kemana sekarang? Nah, maka tadi saya Sekarang udah jawab, tahu.
Jangan ubah dia. Memang gak Ini buka. modelnya aku syaitan. Yang Supaya tidak tahu. Selagi masih bisa dipakai kenangan tuan istri kenapa tidak? Kan gitu kan? Karena itu baju terakhir yang dipakai dia. Nah, maka tadi dia meninggal, bisa kok ini masih lembut ya. Contoh ini masih lembut ya. Bangunkan dia. Ini masih lembut kan? Contoh, balikin lagi. Ustazah, yang kami persulitkan kalau dia sudah kaku gimana? Misalnya kakinya udah bengkok-bengkok aja. Jangan dipaksakan lagi. Karena kalau kita paksakan sakit dia. Iya. Sakit dia. Katanya ada baca gini, baca itu, enggak juga bisa. Nah, yang saya tahu baca cuma satu, ketika di mata. Kadang-kadang ada mata terbelah. Coba Bu, mata terbelah. Nah, itu di bawah. Itu di muka saya, kalau badan maksud saya kaki. Kalau kaki badan, ya saya nggak pernah itu yang jelas. Maka Bunda kalau ada orang tua yang Backlight ya, cari tempat yang teramai. Itu kan sampai jelas. meninggal pun Sini. mereka gitu. Iya. Dan kita jangan paksakan. Backlight Tapi itu. kadang-kadang ada mukjizat, masya Allah. Hidup banyak-banyak otak ke orang lain, dosanya dosa dia hapuskan. Kita yang berdosanya. Lihat orang sedikit, muntah kita kan. Orang sedikit, muntah kita dosa kita kan. Nah, maka tadi kita nggak tahu keadaan Bunda ya. Coba, ketika meninggal Allah yang akan mengatur bagaimana keadaan kita. Maka pun saat ini jangan jahat pada siapapun. Sebab kita mandi kita butuh orang lain. Tak bisa mandi sendiri dia kan? Bisa mandi sendiri Bu? Bisa, Bu. Ustazah, yang ini tadi itu tuh kan kalau kebiasaan orang meninggal memang digitukan. Iya. Terus kalau kita ini merubah nih, kita sekarang kan dapat ilmunya. Terus orang bilang, kenapa kamu gitu kan? Terus jawaban kita apa? Maka ibu, kalau saya pribadi, kalau saya diminta mandikan satu, saya nggak mau mandi banyak. Kita di depan mandi jangan berantem. Oh, saya pernah kasus, saya mandikan dia. Ih kotor. Sebel kita, karena kita dapat ilmu sendiri ya. Tahu-taunya selesai mandi, saya tanya sama teman rumah, siapa itu? Nggak kenal Ustazah. Sejak itulah saya bilang, kalau mandikan, siapa kalian keluarganya? 3, datang sini. Pernah mandikan, belum? Ikuti kata saya. Kita butuh 1 orang pemegang. Bahkan mengkafankan pun jangan ada yang ikut. Kenapa? Ceritanya tantangan Banyak kali gitu kan. ngomongnya. Menurut adat lah, inilah. Disuruh mau. Karena gini, lu mau? Silakan. Enggak, maka tadi bilang udah kalau mandikan tolong jangan ramai. Kenapa? Syaratnya amanah, amanah. Sedih, tak boleh ngomong, mota dan jangan depan mata kelahi. Dia dengar loh. Dengar dia tuh. Maka itu benda saya bilang untuk pembaca tadi cukup 3 orang aja. Nah ini kan dia baru meninggal, terus kita kan menunggu lah mungkin anaknya pulang, terus kan dia harus kita baringkan dulu, terus kan kebanyakan orang kan harus diginikan, terus matanya ditutup gitu kan kayak gitu. Terus kalau kita sekarang udah dapat ilmunya, terus kita kan udah robah ini sistemnya, bajunya kita buka, terus mungkin kita tutup dengan kain yang gampang nanti untuk mandikan kan seperti itu. Terus kan udah kita bikin kayak ini tangannya. Terus nanti kan ada nih yang datangnya ya ustazah pula lah misalnya, hebat pula pengajiannya kan. Nah hebat pula pengajian. Ini kenapa nih kok enggak diginikan tangannya? Nah ini misalnya nih ya ustazah, kenapa enggak diginikan tangannya? Terus bajunya kenapa dilepas ini? Ada apa? Nah itu jawaban kita gimana gitu? Apakah ada hadisnya yang harus kita bacakan supaya ini, atau ada yang membuat dia paham dengan hal yang kita lakukan gitu? Karena satu hal, kita susah untuk mengungkapkan pendapat kita ke orang lain yang belajar. Susah kita. Karena dia akan berkata dari dia. Pasti itu. Ustazah kami, ibu kami gitu kan. Nah, maka tadi Bunda, mic itu bukan untuk kita pajang-pajangkan sebenarnya. Kebiasaan kita kalau main video yang coba letakkan tengah-tengah gitu kan. Nah, mulai sekarang Bunda ya, kalau meninggal yang malam, besok mau dimandikan, tolong mau di kamar aja letak biar ber-AC, biar dingin. Nah, kita ada alasan kan. Kalau mau jemurnya gantiin aja jemurnya, ya kan? Karena coba, karena jangan namanya bangkai, tentu tempat dingin bagusnya. Tapi tempat yang panas begini ini, cepat kali pembusukannya. Wajar, kadang boleh dulu ya, boleh dulu ya. Udah bau. Nah, waktu itu kita nggak bisa maksakan orang paham kita, nggak bisa. Cuma tadi, insya Allah kayak kok baik aja. Kalau dia paham Bunda, kita sebagai tamu ikutlah kata tamu rumah. Ya. Saya pun Bunda, depan saya tuh bisa jam berapa? Ke rumah silakan. Bapak beda, nggak apa-apa. Itu haknya. Kita akan hak. Ya. Kalau kita tahu beda hukumnya terserah
dia. Menghindari perdebatan aja ya, Ustaz. Tapi kalau saya diminta, tolong ya kata saya. Nah gitu kan. Nah, maka kita sebagai tamu, tolong adabnya baik-baik teman-teman. Nah, maka kalau saya meninggal tuh, siapa yang mandikan? Panggil. Siapa keluarganya? Kita gini. Nah, kalau itu tuh fleksibel aja keadaan. Kok tangan gini? Gak apa-apa, mungkin agak enak tangannya. Kalau ini ada, udah. Kita lipat aja lah, supaya gak banyak ngomong kan? Iya. Udah aja. Udah pergi dia. Udah. Bener, kenapa kadang orang tua tuh gitu Iya. kan? Jadi kan sekarang kan kalau dia seperti kita lakukan itu kadang kalau udah lebih dari 6 jam dia kan memang kaku lagi. Pasti kaku. Tapi kalau kita per jam, kita gini kan enggak, insya Allah enggak. Masih tetap. Masih tetap. Ya, kayak gini masih bisa. Tapi bajunya memang kita lepas betul Pasti ya. lepas tuh. Pasti. Memang kita lepas betul Harus semua ya. lepas. Terus Lepaskan kita tutup semua. aja dengan pakaian Pakailah selimut. Oh, iya. Jangan Kain pernah panjangnya. pakai kain panjang selimut. Tapi Bu, tidak syarat pakai kain panjang. Kita orang Indonesia pakai kain panjang. Ada selimut, spray, kita sopan pula spray. Iya, besar kali. Pakailah selimut yang bagus sedikit. Ini bapak kata spray dipakai, dia mati. Awak itu aja pakai spray. Tapi apakah tidak takut kita Ustazah? Misalnya kan kita lepas nih bajunya. Terus kita tutup lah di atasnya. Tahu anaknya datang, dia pengen melihat tangan mamanya dan tak sadar orang kan rame nih Ustazah. Bukanya gini Ustazah misalnya kan kelihatan. Maka tadi kalau kita lihat, pakailah sini alas saja lah sebagian dadanya kan untuk pakai kain ya, gitu kan. Nanti kalau kita tahu anaknya akan kalau menangis, Berarti 2 lapis lah kan. tapi jangan tutup belakang, karena memudahkan kita mandikan. Memudahkan. Coba tekan ini pakai baju. Itu yang saja. Ada anaknya yang ingin juga membersihkan najis-najis itu kan. Supaya lebih mudah saya suruh dia pakai kalimat gimana. Bang ya, kembali. Kadang kan orang, loh kok pakai ini, itu yang kata Ustaz banyak cerita di Jangan kan pakai kata mudah. Kalau yang punya panjang, kita ngapain nih Bang? Lampu. Tiga. Pakai pengiring rambut. Pengiring juga bisa ya. Gak apa-apa, kenapa nih Bang? Kalau basah-basah, kalau panjang, kita kapan kan? Ya Allah, kok basah. Lepek dia. Ya kan? Gak apa-apa kita pakai, maka tadi kalau bisa tutup lah. Karena ngomongnya, iko. Iya. Itu yang banyak di tengah masyarakat kita. Di kampung-kampung itu kan Hair dryer. Iko pakai ini sih. Nah, apalagi di kampung-kampung kan kebiasaan itu adat yang diutamakan ya kan. Nah, anak-anak. Siapa lagi? Orang tua ada juga, Ustaz. Anak ya ringan-ringan. Boleh lulusan kaki Bu? Boleh lulusan kaki Bu? Saya minta 1, 2, 3, 4, 5 lulusan kakinya. Di atas kaki. Ini kita langsung Bu Ani tidur di atas kaki. Jangan mimpi, Bu. Kamu Ustazah. Tunggu, ini banyak pilih pula lagi nih. Ada kaca gitu kan. Boleh pisahkan ini Bu, pisahkan kotak ini ya. Kacamata. Segini ya Bu. Segini apa jadi kita pakai 3 lembar baju satu, jilbabnya Silakan. Biar dia merasa. Ada bilang Ustazah, saya clear biarnya. Astagfirullahaladzim. Tuh bunyi dia kan? lumayan. Katanya nggak boleh dekat-dekat ya. Kenapa nggak ada? Menyeramkan. Enggak lah. Serem nggak Bu dengar bunyinya Bu? Nah, ini kalau kita buat banyak Bunda, berlebih enggak? Potong 2 untuk kaki sama kepala. Kalau kayak gini kaki kepala, kalau panjang kayak gini, Iya. jelek nampaknya kan? Nyimpulnya pun apa? Iya kan, kita mau Panjang. gini kan, penting potong 2. Satu ini kepala, satu ke kaki. Ini penghematan enggak? Iya. Nah, kita hemat juga, mak kan gitu. Nah, potong 2. Pokoknya jangan bazir. Potong 2 ya. Untuk kepala dengan kaki bisa. Bisa kan? Dua kan? Ada juga saya dengar nih, kebetulan dari Bu Dewi nih, Iya. katanya afdolnya itu kita mengkain kafani dari hasil keringat kita sendiri. Ada Betul. hadisnya. Nah, yang makanya kita persiapkan. Jadi saya mau tahu Ustazah, hadisnya gimana? Bunda, tak semuanya kita pakai hadis, kita amat ulama lah. Saya pakai pendapat Buya Yahya, kenapa? Ya. Jadi saya kalau nak lagi saya sering ulang-ulang lagi. Belilah pakai harta sendiri, Kain kafan. kain kafan. Kenapa? Sebanyak apa yang kita punya kain kafan lah kita bawa pulang. Kalau kita pakai BSKM, kadang-kadang dapat yang bagus, masya Allah ya. Kadang-kadang satu ketika Bunda maaf kata, itu banyak tipis, setengah pula bidangnya, kan? Maka kalau kita punya sendiri, harta sendiri, inting bu mati.
Kalaupun ketika PSKM, anggaplah sedekah nggak masalah. Kalau pakai mukena bisa nggak Ustazah? Enggak. Nggak bisa ya? Enggak. Iya, Berjahit dia tuh, berjahit ya. Ihram kalau mati di sana. Kain ihram. Kalau kita mati di sini pakai kain ihramnya bisa nggak Ustazah? Boleh. Boleh kan? Boleh. Ada bapak kalau kami kayak gitu. Boleh. Pakai Kan kalau kain ihram. yang bapak ditanya ada kan ihram nggak? Ada. Iya. Boleh pakai ihramnya. Iya. Kita pakai kalau terus pakai mukena. Kalau mukena nggak boleh ya? Menjahit. Bunga-bunga apa lagi? Warna apa lagi? Warna hijau apa lagi? Kalau di Jawa ada dia mukena yang lurus, dia nggak pakai motif, itu nggak bisa juga. Tapi dia berjahit. Berjahit, nggak boleh tak berjahit. Udah dipotong bu semua ya. Nah, inilah tugas kita memandikan jenazah dan mengangkat mayat jangan sembarangan. Kalau kayak gini angkat mayat kelihatan aurat bawahnya dan kita berdosa. Tanggung jawab kita besar juga menjaga aib dia. Ya, lihatlah di Pekanbaru rata-rata mandikan di mana? Di luar. Iya. Ya, di luar. Sehingga dari kamar atau dari tengah angkat. Nampak bak bawahnya. Nampak nggak? Kelihatan. Maka cara mengangkatnya, maaf, boleh satu sana udah. Panjangkan satu sebelah ke sini. Ya. Kakinya bu, kakinya ke sana, angkatkan. Ke sana angkatkan kaki ke sana. Silangkan ke sana. Nah. Kalau disilangkan gampang kita miringkannya. Nih. Tuh. Tuh. Udah. Nih. Boleh? Yang sana juga ke sini. Satu lagi. Kalau main udah pasrah aja deh. Diapain? Cahawan lagi. Nah, Lari nanti kalau melawan. nah, kaki pindahkan ke sini lagi. Jadi nggak terlalu banyak kita pakai tenaga. Ada kalau kita gini kan? Yang kiri lagi. Kiri ke atas. Ya. Masukkan. Ingat besok-besok ya Ibu, Ah. kalau kita mandikan Tuh. Jadi coba kita angkat. kameramen saling mengingatkan. Tangannya patah deh. Yang kuat aja. Kita satukan atas bawah itu satukan. Kita ambil bunda, satukan. Oke kita ngangkat dulu. Boleh sih bunda. Aduh sakit. Kepala satu. Satu. Kepala. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah besar. Berapa banget bu? Satu lagi di sini maunya. Yang jelas bersih ya. Bawahnya tutup. Maka kalau misalnya ada yang bersihkan kan ada Kan supaya dia nampak, berarti tidak ada jaminan nampak. Suaminya nggak apa-apa. kalau suaminya boleh. Laki-laki boleh asalkan tutup gini, boleh. Kenapa? Karena kalau pada kayak saya udah jangan ibu ngangkat berat. Jujur ya, kita ketemu mayat ini berbeda kan. Ada yang gemoy kayak saya. Ya, itu jangan pula. Kami yang cuma perempuan, kita juga butuh laki-laki loh bu. Tapi tetap aja Bu ya, ini jangan sampai Jangan sampai ini ya, nampak tangan kita menempel ke badan. Itu sih. Kalau laki-laki, Kan dia sudah dimandikan gitu. Iya. Sudah dimandikan, terus kan kita mengangkat lagi nih untuk kafani. Itu kan kita butuh laki-laki ngangkat gitu. Asalkan tangan yang laki-laki tidak menyentuh ini. kulit. Sentuh laki. Itu ngapain lagi? Dia kan sudah beruduk. Terus kita ulang lagi. Nah, itu gimana caranya? Yang ulang itu kita yang hidup, dia enggak. Ya gitu. Kita yang Kenapa? berdosa. Enggak berdosa juga karena kita buat keadaan ya. Nah, yang batal siapa? Kita yang batal wudhunya. Yang mayat biarin aja. Oh, mayat biarkan aja. Oh, makanya yang mengangkat itu adalah yang Keluarganya. keluarganya Murim, nggak usah ini ya. Karena kan Ustazah, saya menangis batal macam. Ya batal kita, bukan dia. Dia gak ada hubungan lagi, udah putus. Nah, selesai. Waktunya kita memandikan. Nah, buka ibu. Udah sih mandi tadi, nggak ada diangkat ada. Ini Saya tuh jadi teringat teman saya jadi contoh. Dia tuh Janganlah, jangan bilang jangan. Ya udah ajalnya tuh. Aja lah, nggak apa-apa. Maafkan lagi Bu. Malam Cinta itu supaya dia. ini banyak yang mandi nanti. mimpi pula nanti malam. kepada kami juga. Ibu Nur saya Ibu-ibu semuanya jangan takut kalau mati. Cuma pindah alam kok. Iya. Alam dunia ke alam akhirat. Yang takut Amal ibadah. itu aja. Yang takut tiba-tiba ke bawah itu. Banyak amal. Ini alas berapa alas? Oh, ini untuk apanya menjadi surga?
sarung. Yang 3 panjang ada tuh. Untuk yang dasar sekali itu di mana? Itu Yang dasar sekali? Yang dasar sekali Ini ya ini. panjang kah? Panjang kak? Nah, ini karena bidangnya gede ibu-ibu ya. Kalau bidangnya kecil, kita buat kataku kayak gini. Karena posisi gedut kan bahu. Kalau orang hamil, Kita punya yang bagian bawah atau atas? yang kecil itu kaki. Iya. Nah, tapi kalau dia memang kayak gini gede, udah kayak gini nggak apa-apa. Kita buat berurutan 1 atau 2, gitu kan? Nah, kalau dia bahan tipis, kita bisa bentuk 3. Santai ini. 1, 2, 3. Ini kan yang bahannya bagus. Ini tebal. Kalau tebal 1 boleh. Cukup. Itu wajibnya tapi sunnah. Ada lagi sini. Ada yang untuk tengah ada? Kita beli 3 nanti ya. 5. Ada lagi tuh Bu untuk baju dan ustazah enggak? Enggak, masih. Nah. Biasanya kalau kecil kan kita gini. Ini ustazah Iya. ya. Berarti Pertama bisa kita gini 1. Iya. Yang kedua kita melengkan ke sana, Bu. Nah, kayak gini Bu. 1, 2, 3. ini ustazah. Ya, 1, 2, 3. Kalau dia Caranya apa aja ya? Ya. Satu lagi. jilbabnya kebanyakan. Oh 2 aja ustazah. Bajunya lagi Ibu. Bajunya. Karena dia kan tebal. Tapi tadi ada kain sarung kata ibu. Kain sarung dulu. Kain sarung baju. Ada 3 nih. Ada 3 nih. Ada 3. Kalau ada 3, nah, coba kita merengkan dulu. Ada 3 Ini 1 dulu. Kita tengah-tengah sini. Boleh? Ya kan? 3. Bisa. Bisa 3. Ya coba. Silakan dulu. Kita belajar lebih bagus. Iya. Mengingatkan kembali. Kata kapasnya memang di atas di kain paling atas. Tadi memang nggak harus disamakan, Ustazah. Enggak. Ya. Sudah Bu ya. Kenapa saya buat kayak gini? Kalau posisi mayatnya agak kebal kayak saya, ya, kita buat gitu ya. Kita sadar diri loh Bu, sadar diri. Nah, kalau ini Bu, kalau ini pandangan. Dia tak kapas di atas sini ya? Ya, belum. Baju lagi. Di baju. Itu baju dulu. Kainnya dulu, Kain dulu kain sarung. Kain sarungnya mana? Itu baju. Enggak, ada kecil tadi kayaknya Bu. Iya ini kayak sarung. Silakan, silakan Oh sarung. itu kain sarung, itu baju. Baju. Ini kayaknya enggak ini. Iya, mana aja lah jadikan satu. Jadi ada yang kecil. Ini jilbabnya tuh Bu Beli. Jilbab. Iya. Ini yang dekat di sini. Ini. Iya, ini wajah. Ini wajah saya. Itu jilbabnya tuh wajah. Ini. Iya, tebal. Iya. Ini sarung. Silakan. Kan gini kan. Mau kayak gini boleh, mau dipanjang sini juga boleh. Tadi kan di sana. Mau di tengah-tengah juga boleh. Nah, aja Empat juga, ustazah. tetap juga ya. Maka Bunda jangan diposisikan, kok kayak gitu, jangan. Ini fungsinya bagaimana untuk rapi. Ya. Nah, silakan bajunya. Baju. Bajunya kalau Anda cantik modelnya ustazah ya. Enggak apa-apa. Besok kita pilih penjahit kondak. Passion. Ini passion Masya Allah nih. Passion kata Bu Ustazah. Kata sini Ini enggak pas kepalanya. Nah, ini pas Ya. Pas kepala. Nah, jangan lupa tuh Maya, lihat kan baik-baik Maya. Iya, Bu. Kita belum lagi sayang. Oke. Jilbabnya mana? Jilbab di mana jilbab? Jilbab di bawah baju. Ini yang kecil kan nih jilbabnya. Ini. Jilbab di bawah. Lima, malah. Pastikan ya, nih jilbab ya. Jilbab putih. Dah, selesai. Dah, apa lagi? Udah baru kapas ya Ustazah. Letakkan kapas sama ditaburkan dengan Kapur baru. sama dengan minyak wangi segala Minyak macam. mata duyung deh. rampai itu ya. Kalau saya boleh kain panjang lagi kan ini ada gunting Bu. Oke, sudah itu, sudah ini kita taburi ya. Kapas dulu. Cek. Ini saya mohon kita praktek bisa dibahas. Ambil dia. Ambil baju. Ini masih ada kan? Masih kita gunakan kan? Oh, mau bikin baju panjang. Baju panjang. Kalau bajunya baju jubah nggak perlu pakai kain sarung ya Ustazah? Lebih kecil itu enggak ustazah? Enggak, sama. Sama Beli coba kayaknya Lebih kecil apa? itu lebih. Kurang lebar dia. Lebih ini ya. Nah, lebar ini tuh. Sama lebar. Lebaran. Lebaran. Besar kali nih. Nah,
Nanti kalau ditanya sama Pak, kok bajunya 2? Ya yang satu apa desain Kalau basah. Ustazah Diana, Rian. Gini nggak sama juga. Gini nggak usah. Gini. Karena dia melebar. Hebat dia. Gamis. Apa loh Ustazah? Ini bajunya aja. Iya. Lebih seksi kan ininya kan ada Ustazah. Silakan dikit lagi. Ya itu aja Ustazah. Saya minta tali sisa Bisa juga tali. itu Ustazah. Ya, Bu. Ustazah, bisa juga gamis keluar. Bisa. Baju sampai ke bawah. Bisa, boleh Ustazah. Tergantung kebiasaan hidupnya Ustazah. Ya pakai apa? Oke, gamis. Kalau pakai celana panjang dia gimana? Dibuatkan juga. Repot, Bu. Pakai rok mini? Ikan dia lagi ya. Rok mini. Candain. Ini pun saya potong Bapak. Kita nggak tahu dia ada pendarahan di kasihan Mana gitu ya? ini Cawat penanganannya. ya. Ini Cacet, itu diikat di sini. Kasih tali. Di atas baju berarti Ustazah? Tali. Iya, di atas. Kita pakai pempes. Kadang-kadang napas. Kalau dia bersih nggak usah. Apa? Gitu kan? Iya. Terus kalau kita mau lagi Bunda, kita perempuan maaf katanya sih. Kita kan perempuan dada kan? Supaya nggak goyang-goyang. Pastikanlah. Ya kalau masih banyak kainnya, pastikanlah. Terus karena saya perempuan, saya nggak mau. Saya harus pakai alas jilbab. Potong Bu. Tapi itu nggak mesti ya Ustazah ya. Apa fungsinya alas jilbab Bunda? Nih, saya minta jilbabnya ke belakang sini sebentar. Sebentar. Masih sebentar dulu. Tapi katanya menurut kebiasaan nggak pakai jilbab nggak usah kasih anak itu. Biar nggak nampak rambut. Ini kan jilbab ini kan nggak ini ya. Kalau saya kan kalau sampai di segitiga kan. Nah, segitiga. Saya kasih tali. Iya. Apa fungsi tali Bunda? Kayak mungkin aja buat ini. Diikat, Bismillah. Diikat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikatkan. Oh, gitu. Ikat sini. Jadi mayat pun goyang-goyang nggak terasa juga. Terus dikasih alas jilbab, itu mandul kita ini nggak bergerak. Karena kan aurat kita kelihatan. Jadi ini pun aman dia. Inilah fungsi tali. Nah, nampak Bu? Iya. Kayak kita pakai mukena. Kalau nggak pakai itu nggak masalah. Kalau ibu mau pakai yang segitiga, kayak gini juga boleh. Gini Bu. Bawahnya. Jadi kalau jalan kayak dulu kepala dulu ya? Kepala dulu. Masa nggak ada? Turun Maya saya. Maya turun jatuh. Ada Bu, mesti sofa. Enggak ada. Iya, ada sofa udah sayang. Enggak ada ya? Iya Bu. Situ Bu. Ada Bu. Ya tuh Maya Kepalanya mana Bu? Sini, Ustazah, kepala mana? ibu ke sana, ibu ke sana. Kepala sana. Mana? Sini. Kepala kemana? Enggak, sini aja. Kiblat. Nih. Kita nggak tahu. Kiblat ke sana. Iya. Mana? Jadi harus merah, nanti tanyain. Dia lurus dari muka pas kaki orang mau disiram pakai air beneran nih Bu. Iya. Yang mana mau nanggung? Tidak sekali pun ya, boleh bisa enggak Ledo? Silakan Bu. Ada mau coba satu? Aku. Langsung ya. Nah, kalau kita mandikan, pakailah pengaman. Itu kita menghadap mayatnya kemana nih Ustazah? Kalau bisa ke kaki, kalau mungkin kan jangan dipaksakan. Karena kalau coba kita beda-beda. Oh boleh. Terserah aja ya. Iya. Itu kadang-kadang mau kiblat. Bertiga ya. Tentang dia, kita mengganggu malahan. Ustazah, ini kata tadi Ustazah, kalau ada air itu lebih praktiknya sabun mana, abidara mana gitu Ustazah? Tadi saya bilang kantong plastik letakkan 4 situ. 1, 2, 3, 4. Oh, kan Ya, plastik. kain kapas kain panjang apa? Kain putih tadi potong kecil untuk membersihkan hidung. Tolong Bu apa? Mana Ibu apa tadi? Bu Eli? Bu Eli, tolong. Tolong sayang. Kain kapan tadi Bu? Potongin ya. Dipotongin Mbak sini aja tuh. Mbak kemari aja Bu.
Kita ikut buku pembinaan berapa? Ada kaitan dan jelas Bu. Tolong boleh Bu? Kita pimpin niatnya. Pakai tangannya kayak gini ya Bu ya. Ini saya lupa pula berdua, satu lupa. Berarti ini kita siapkan aja untuk masjid Bu Anis. Iya, beli Bu di mana banyak. Iya. Kapan ini kita siapkan di masjid, siapa yang meninggal tinggal ambil. Ya, Enggak usah. kan kita punya iuran. Iya, kain panjang apa. Dulunya ini atau sarung tangan handscoon kayak apa gitu. Mau juga pasti Panjang, Iya. Ini untuk tangan saya aja. Sampai kue. Ini untuk sampai nggak sepotong. Ustazah, sebesar apa Ustazah? Jadi kalau kita anukan apa? Dia Hidung ya. nggak basah tangan Hidungnya ketik ya. Jadi kalau ada penyakit ke tangan, kotak tangan kita. Terus tangan dipakainya. Online, silakan. Saya lagi jualan ya Bu ya. Silakan lihat di Shopee, Lazada, segala macam. Ustazah cukup pikiran Ustazah. Ketik berapa biji? Itu kan udah bilang tadi oke. Hidungnya kecil. jarinya mau pakai sarung. Jarinya jarinya pakai sarung. Robek ini aja Bu Anis. Kayak gini aja Bu ya, kayak gini buat ya. Isinya ke hidung sama macam. Kalau untuk jari-jari saja? Sama juga banyak. Nah, nih. Ini kan ica-ica. Jangan apa hemat banget udah pakai langsung pulang. Ini enggak Iya. kecil lagi jangan. Nih, biar nampak ada Kalau habisnya. enggak ada apa boleh gini Ustazah. Facebook. Betul. Ini masih kurang nih Bu. Kenapa itu cicik aja? Ica aja Bu. Nah, kalau membersihkan dia Bunda, sekali pakai langsung buang. Makan emak-emak kan, wih cantik sekali. Jangan, biar tahu ada Anis nggak di situ dia. Iya, benar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama ini? Bulan. Pulana. Zainab binti Pulana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku memandikan jenazah Zainab binti Pulana. Fardu kifayah lillahi ta'ala. Nggak pakai bahasa Arab boleh. Nggak pakai. Yang penting dan kita udah untuk fardu kifayah. Ya. Kalau perempuan ini, Posisi Ya. kita kalau mayat perempuan ini gimana? Tadi tak pakai perempuan. Ini namanya nggak Ini Jumina tadi namanya. Memandikan mayat perempuan ini kalau dipayah ke Allah Taala. Jadi disebutkan namanya Ustazah. Langsung nama lah. Namanya Bu. Kalau sebaca kata apa ya kan? Dianjurkan Iya, Bu. menyebutkan nama. Ustazah, posisi yang Dianjurkan. kita mandi itu yang bertiga itu seperti apa Ustazah? Waktu udah mau maghrib ibu-ibu. Cukup. Posisinya lihat. Nah. Tiga. Ibu mau masuk? Pas boleh berempat. Sini Bu. Memandi dan periksa tubuh. Jadi kalau bisa air pun tidak mengalir. Iya, Nah, kita pertama mau kita buang hadas dulu bagusnya. Ibu sama Kak mandi wajib mandi junub? Mau uduk dulu atau mandi uduk terakhir? Duduk dulu. terakhir. Kalau uduk awal berarti kita bersihkan najis dulu. Karena kalau kita dah uduk kita menggali pulang lagi kan? Walaupun nggak mau uduk juga nggak masalah. Yang penting mayat ini wajibnya apa? Meratakan pertama niat, kedua kepala sampai kakinya udah selesai. Cuman karena kata orang Indonesia maunya sempurna, pakai sabun, minyak wangi, itu bagusnya. Ya. Maka untuk air 9, air 1 tak masalah. Air bukan mustakmal, air bersih mensucikan. Nah, kita bersihkan. Lihat nih. Silakan Bunda kepala kakinya dibersihkan. Nih kaki kakinya dibersihkan segala macam. Nah, tuh. Ini juga tangannya nggak ada tadi ya. Tangannya ada baru dicopot. Rambutnya jadi kasih sampo. Tidak pula berambut ya. Yang ketiga ulang lagi, kan? Nah. Ini ekornya dompetnya. Dompet ini tidak dibersihkan. Ya nanti. Berarti kan Bu, awalnya kan bersihkan dulu kan? Ya, udah. Oke. Bismillah. Orang yang pun kita harus pakai alas, ya. Jangan langsung matanya. Satu. Nah, ini pengalaman ya. Langsung lepas. 2. Nah, tiga. Tolong yang kayak gini ya. 4. Boleh. dulu Bu Anda. Ya, kalau yang udah ini udah bersabun ya. Empat. Oke. Iya, bersabun ya. Nggak apa-apa. Tadi ada satu. Nah, Nah, jangan kalau mau ganti silakan. Kenapa? Pertanyaan. 6. Nah, silakan kita langsung.
Makasih ilmunya. Setengah jam harus selesai. Makasih ilmunya ya. Untuk menggantikan ini, tolong dipanjangkan belah sini. Sini. Nih, panjangkan sini. Itu kan Bapak rapat. Ini yang penting ya Bunda. Nih, kasihkan ke sini. Nih, kita sama-sama gorengan. Nah, di bawah kain. Jangan di atas kain. Tangan kita bolong kayak gini. Siram atas lagi Bun. Siram atas lagi Bun. Siram atas lagi Bun. Nih. Intip-intip aja lah bersihkannya nak. Ya, ini aja. Jangan pula. Ih, jangan. Oh, jangan Kan gitu. ini loh Bu, kita intip itu maksudnya bersihkannya, enggak dibuka gitu. Dengan perasaan. Perasaan ya, perasaan. Dah. Jangan itu. Aduh, dah. Terus kita Nggak boleh dilihat Ibu, dirasa. Dompetnya kotor. Nah, balikin lagi. Balikin lagi. Ya. Nah, silakan ke atas. Ibu silakan masukkan ke belakang. Ya, pakai sabun. Lagi berkali-kali, pakai sabun. Berkali-kali. Sampai betul-betul ini. Sembari kayak gini Bu, bisa pasta giginya. Karena merah. Jadi masuk ya. Jadi kalau bisa. Kalau kotorannya supaya keluar dengan Belum. sendirinya kayak mana caranya? Terus, maka tadi Bu tekan ya. Nah, ini ditekan. Kan kena patung kan? Iya. Ditekan ininya, dikepaskan, keluar nanti. Ini Dengan sendirinya. Oh, di alas di bawah. dilipat. Ustazah. Ustazah. Di alas di bawah ya. Nah, ini langsung yuk. Oh, masih ada. Ambil lagi baru. Ya. Ambil lagi. Masih ada santan bersih. Boleh kita korek-korek sedikit. Jangan ke dalam. Atau ada kotoran ya kan. Serius sekali. Jangan lupa sampulkan kepalanya. Lagi itu model kayak gini lah. Nah, tutup kepalanya dulu kan. Bismillah. Masukin kepala. Jangan mulai Ini nih, ke bawah dikit. Masih ke kanan. Ah, itu dong. Hebat ya. Oke. Nah, kayak gini silakan dikasih minyak wangi, kapas segala macam. Ya. Nah, Tuh, kita pasang jilbabnya. ini dulu. Tarik Itu ya. terakhir. Gerakan. Nih, kain sarung. Kain sarung ini dulu. Ambil kain ini dulu. Tanduknya Tarik Bu. Ini salah letaknya. Posisi di atas baju. Yang mana? Oh, bukan di bawah baju bukan. Coba kita lihat lagi deh. Oh, Aduh, jelek videonya. Nih, ini kan lihat. sarungnya. Nah, gini kan? Nah, Lihat Lela kawan. Ya, biar ini ya. Sarung, baju, jilbab. Oh iya. Krimpit ya. untung lama ini bisa diatur. Menarik nih ya. Kadang-kadang Bu, kadang-kadang bego limo kayak waktu baju. Ya. Simpel aja. Cantik Ibu. Iya Bu, cantik ah. Ada dua cara untuk melipat jenazah. Ada yang dilipat aja boleh. Ada yang digulung-gulung. Oh iya iya. Fungsinya aja. Kalau dilipat nggak terlalu kuat dia. Tapi kalau digulung-gulung akan goncang. Oh, jadi ini digulung Bu. Sini ada. Bawa Bu Anis, nadong musoji lewat. Ada kawan lain. Soji. nggak apa-apa ini Bu. Satu kan. Ya. Ini fungsinya Bu. Nih. Oh, digoyang-goyang. Enggak goyang dong. Nah, kalau kita gini kan dia kompak dia. Ayo, yang sana kanan, sini kiri. Siapa ibu? Silang-seling. Satu, dua, tiga. Sebelah sana ibu. Sana ibu. Sini. Lagi Bu, kencangkan lagi Bu. Silakan ikat. Jangan ikat kepala aja. Sini aja. Di situ ada dua.
Gila dia akan ngawak di gitu. Soalnya kan masih Ini gak rapi. Boleh gantikan lagi. Fungsinya tuh ketatkan sampai betul ketat. Kencangkan. Itu enggak apa. Pendek. Akan tuh. Dia kan bisa panas. Sekarang baru boleh potong. Silakan.